Masih lanjutkan kemarin ya. Diskusi. So, jadi, jadi besar Jud, kecilkan. Kecil lagi. Terus. Dah. Terus anak yang paling bawah. Oh gitu ya, nggak bisa cepat ya? Hah? Mana cepatnya? Cepat ke bawah. Ke bawah. Oh itu. Terus. Paling cepatan ke bawah. Oh. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sekarang kita mulai diskusinya antara pendapat yang mengatakan apa? Fardu ain dulu sama fardu kifayah, atau diskusinya dulu antara yang mengatakan syarat. Masih ingat yang mengatakan syarat sholat jamaah itu syaratnya sholat bagi yang mendengarkan azan
Bagi yang mendengarkan azan, ini bisa dijawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, hadis yang mereka pakai itu hadis singkatnya itu hadis diperselisihkan antara raf'ihi wa waqfi. Apakah hadis itu marfu' ila Nabi ataukah mauquf kepada Ibnu Abbas. Nah, setelah dilihat, barakallahu fik, yang meriwayatkan waqaf itu lebih banyak, lebih asbat. Itu semua dari jalan Syu'bah. Muridnya Syu'bah, rawa an Syu'bah, itu ada yang marfu'an dan ada yang mauqufan. Fa ruwat alladzina yarwuna an Syu'bah itu lebih banyak, lebih asbat yang meriwayatkan waqaf. Ini jawaban kita yang pertama. Jawaban yang kedua terkait dengan hadis masih diperbincangkan ya, karena hari tadi kondisinya mauquf. Poin yang kedua, bahwasanya kalaulah itu dikatakan syarat sahnya sholat, maka bagaimana dengan hadis Ibnu Umar? Ya, Rasul mengatakan apa? Sholatu al-jama'ati afdal min sholatil fadli bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Ini dibawa kemana ini? Pahamnya ini dibawa kemana? Jelas ini Rasul alaihi salatu wasallam masih mengatakan fadlun dan masih memberikan satu pahala. Kalaulah antum katakan itu syarat sahnya, maka berarti apa? Berarti enggak sah, berarti kan batal. Nah, kalau antum katakan batal, Rasulullah bilang apa? Masih dapat satu pahala dan masih dapat keutamaan. Maka tidak bisa. Maka berarti kalaulah hadis itu sahih, maka itu tidak dibawa kepada nafsu sihah, tapi nafsu lil kamal. Kenapa kan nafsu lil kamal? Hadis Ibnu Umar sebagai fasl niza, ya, sebagai pemisah permasalahan, nggak bisa kita bawakan, tidak sah. Taib, itu yang harus diperhatikan. Mereka mengatakan begini, hadis Ibnu Abbas itu, hadis Ibnu Umar itu yang sholatul jamati afdal min sholatil fadli, bagi yang mengatakan syarat itu dibawa kepada orang yang punya udzur. Pembahasan kita kan bagi yang nggak punya udzur tuh, maka bagi yang nggak punya udzur batal, bagi yang punya udzur nggak batal, masih dapat apa? Satu pahala. Maka itu juga salah. Kenapa salah? Karena kalau orang itu kebiasaan jamaah, terus apa? Terus ada udzur nggak jamaah, bukan satu pahala, 27 pahala. Sebagaimana kata Rasulullah, mangkana mangkana musafiron au maridon kutiba lahu makana ya'malu bihi. Siapa yang safar, siapa yang sakit, maka Allah akan tulis sesuai dengan kebiasaan dia lakukan. Justru bukan satu pahalanya, 27 derajat, karena kebiasaan dia jamaah ketika ada udzur, maka pahalanya 27 derajat. Kesimpulannya, dalil yang dipakai oleh pendapat yang mengatakan apa? Syarat ini nggak bisa. Sekarang diskusi tentang pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Masih banyak diskusi ya kawan, tapi itulah kesimpulannya. Kemarin terkait dengan walaqad hamamtu. Masih ketemu keadaan permasalahannya, Rasul menyuruh orang jadi imam, terus Rasul apa? Mendatangi kaum-kaum yang mereka tidak sholat jamaah. Jelas ya? Ini diskusinya begini. Kenapa Rasulullah SAW tidak sholat jamaah? Itu dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya boleh meninggalkan kewajiban karena perkara yang lebih wajib. Paham saya? Sholat jamaah itu wajib.
Tapi Rasulullah, kenapa Rasulullah tinggalkan? Kan ada yang lebih wajib lagi. Apa yang lebih wajib? Membakar orang-orang yang tidak sholat jamaah. Paham insyaallah? Itu bagi yang mengatakan atau bagi yang membantah, bagi ulama-ulama yang mengatakan fardu ain atau yang mengatakan sunnah, membantah bagi yang mengatakan fardu kifayah, itu bantahnya semisal itu. Jadi Rasulullah SAW itu meninggalkan jamaah itu karena ada yang lebih wajib. Apa yang lebih wajib? Apa yang lebih wajib? Membakar mereka. Membakar membakar mereka. Rasul yang membakar itu, Rasul tinggalkan itu jamaah karena ada sesuatu yang lebih wajib. Dan dalam kaidah usul juga ada, boleh meninggalkan yang lebih wajib, yang wajib karena untuk meraih masalah yang idza tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Tabrakan dua masalah. Masalah pertama sholat jamaah, masalah yang kedua membakar rumah-rumah mereka. Bertabrakan dua masalah, maka Rasul mengambil yang paling tinggi maslahatnya. Apa itu? Membakar rumah-rumah mereka. Jadi itu nggak bisa dipakai dalil apa itu untuk dikatakan apa? Fardu apa namanya, nggak bisa dikatakan itu adalah fardu kifayah. Tapi tetap masih iskal. Yang namanya diskusi masih iskal. Kan bisa aja Rasulullah selesai jamaah kan. Bantahan yang kedua, mereka bilang juga ketika Rasulullah sholat membakar mereka, belum mesti Rasulullah meninggalkan jamaah. Bisa jadi Rasulullah ke sana dulu, terus nanti yudrik masih bisa menjumpai jamaah. Tapi enggak lah membakar rumah kok iso apa jenenge menjumpai jamaah, yo terlalu jauh lah. Itu juga mereka katakan begitu, karena membakar rumah bukan satu, bukan dua, banyak rumah yang dibakar, belum cari lagi siapa-siapa. Ini jelas membutuhkan waktu, nggak mungkin bisa waktu sebentar. Sedangkan sholat, berapa waktunya sholat? Berapa waktunya? Waktunya sholat. Nah, tapi Evan, itu diskusi, ya, namanya diskusi. Dikatakan bahwa itu lebih aujab, ya kayak tadi itu kan memang kuat. Rasul meninggalkan karena bertabrakan dua maslahah. Tapi kan kaidahnya begini, dua maslahah ini kalau nggak bisa ditempuh, itu enggak. Memang nggak ada jalan kecuali Rasul harus melihat mereka. Selama nggak bisa ditempuh, oke lah kaidah ini jalan, mengambil yang paling wajib. Tapi kan bisa ditempuh dengan cara entarlah sholat dulu, ya kan? Kan bisa aja Rasul bilang yang ada di sini nggak boleh pulang, kan? Rasulullah SAW Rasulullah cari siapa-siapa nggak jamaah, kan ketemu orang juga. Artinya masih ada cara untuk mengkompromikan, nggak mesti Rasul yang pergi ke mereka saat mereka sholat. Bisa aja Rasulullah sholat dulu bersama mereka, baru berangkat untuk membakar. Masuk nggak di logika? Bisa jamaah jangan pulang dulu, tunggu dulu, ya kan? Saya tak kesana dulu mencari siapa-siapa yang nggak sholat jamaah. Memungkinkan bisa. Adapun meninggalkan yang wajib demi yang lebih wajib, itu kaidah tepat selama itu nggak bisa dikompromikan. Kalau nggak bisa dikompromikan, iya mengambil yang lebih wajib. Bisa dipahami nggak, Ikhwan? Coba diskusi masih gitu. Jadi kita diskusinya yang mengatakan fardu kifayah aja masih kuat loh ini. Sudah jelas ini. Jadi untuk mematahkan hadis yang itu berfaedah fardu kifayah masih kuat. Dia bilang hamma, mereka kritik hamma kan belum dilakukan. Kembali ke kaidah usul, kata hamma itu sudah ditulis pahala atau belum? Nah, maka tetap sudah ditulis karena hamma itu aroda bil quwwah. Yang nggak ditulis dosa dan pahala itu adalah ma khatara fi bali, apa yang terbenak di bayangan saja. Kalau sudah kata-kata hamma ai arada bi quwwah, Rasul ini arada bi quwwah itu apa? Itu sudah berkeinginan kuat. Lihat kasus syariat puasa Asyura. Itu kan Rasul kan berniat
kalau andai kata ditakdirkan Allah masih ada waktu panjang, saya akan puasa tanggal berapa? 9 kan? Enggak tanggal 10, 9 dan 10 kan? Itu menunjukkan Rasul juga belum melakukannya. Tapi kenapa kok dijadikan sebuah syariat? Nah, itu menunjukkan bahwasanya kata hamma itu enggak bisa, perkara yang belum Nabi lakukan tapi Rasul punya azam yang kuat. Itu kaidah dalam ilmu usul, pendapat yang paling kuat itu sebuah syariat. Sebuah syariat. Bahkan Rasul menyebutkan kenapa Rasul enggak jadi? Karena khawatir membakar anak kecil dan para wanita. Berarti Allah lah memberikan penjelasan kenapa Nabi enggak jadi. Berarti keinginan itu tetap ditegakkan, cuma karena alasan ini baru Rasul tidak bisa melakukannya. Itu diskusinya, Ikhwan. Singkat begitu. Tapi diskusi yang kedua, jadi ingat diskusi yang mengatakan fardu kifayah aja ya lumayan kuat kan? Lumayan kuat kalau kita mutalaah buku-buku yang ada. Tapi sekarang diskusi bagi yang mengatakan sunnah. Mereka bantah yang mengatakan sunnah itu, mereka bantah. Yang ini kita harus diskusinya nyaman lah gitu kan. Pertama mereka bilang dijawab oleh imam banyaklah, Syekh Utsaimin, Syekh Basam, Syekh bin Bas, Syekh Albani, banyak banget yang membantah kepada jumhur ini. Tapi kita ajukan satu hadis yang menjadi polemik masalah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Orang yang mengatakan fardu ain bilang begini, ini hadis yang kamu datangkan itu enggak menjelaskan hukum jamaah, hanya menjelaskan keutamaan orang yang jamaah. Jelas? Hukumnya berdiri sendiri, keutamaan berdiri sendiri. Kita membahas hukumnya. Nah, itu jawaban yang kedua. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, harus dibedakan antara hukum dengan keutamaan. Hukum tetap fardu ain. Tapi kalau dia sholat di rumah tetap sah, tapi kan dosa. Dan tidak ada ta'arud antara ibadah itu mengandung dosa dan mengandung keabsahan. Enggak ada ta'arud. Kayak sholat dengan isbal, ya kan? Dia dosa plus apa? Sah sholatnya. Dia sholat pakai imamah sutra, ya kan? Sholatnya sah dan dia berdosa. Jadi nggak ada talazum, keharusan sama dan keharusan saling bertentangan antara sebuah hukum dengan keutamaan, nggak ada. Jadi orang yang sholat sendiri itu dapat pahala satu, keutamaannya satu, tapi dia meninggalkan hukum jamaah berarti dosa. Jadi nggak ada ta'arud. Bisa dipahami insyaallah? Bisa dipahami? Nah, itu ya Ikhwan. Ini juga dibantah. Jawaban mereka dibantah lagi. Gimana cara bantahannya? Baik. Diskusinya begini. Makom pernyataan Nabi sholatul jamaati afdalu min sholati, ini okelah kita terima, itu nggak menjelaskan masalah hukum. Oke, kita terima. Akan tetapi pernyataan Nabi yang itu fisiat di konteksnya mengimbangkan antara jamaah dengan sholat sendiri, orang yang sholat jamaah itu memiliki keutamaan, memiliki fadl, dia masih iskal. Gimana iskalnya? Wong keutamaan kok ada dosa gitu kan. Padahal konteksnya konteks dalam menyebutkan keutamaan. Konteksnya siyak kalamnya itu kan memberikan keutamaan. Memberikan keutamaan kan sebuah kemuliaan. Kok bisa terkait dengan dosa? Gak bisa disamakan dengan orang yang sholat
yang sholat itu pakai imamah, orang yang sholat itu pakai imamah haram, mencuri, nggak bisa karena ini nggak ada konteks keutamaan. Sedangkan hadis itu menyebutkan konteks keutamaan. Kok bisa menyebutkan konteks keutamaan lalu di situ ada dosa? Ini nggak pas. Contoh sekarang Anda menyebutkan keutamaan si A. Yang namanya keutamaan si A berarti ini kan keutamaan sesuatu kan? Berarti kan namanya menyebutkan mengangkat sebuah keutamaan berarti mulia banget lah, nggak ada unsur cacat di dalamnya kan begitu. Namanya membentuk mendatangkan bentuk sebuah konteks pujian. Kok membentuk konteks pujian kok bisa ada dosa, itu kan repot gitu katanya. Berbeda dengan orang yang sholat pakai isbal, orang pakai sebagai itu dosa dan nggak ada bentuk keutamaan. Ya jelaslah ini sah dan dia tidak mendapatkan dosa. Tapi yang menjadi iskal ini konteksnya didatangkan untuk menunjukkan sebuah keutamaan bagi orang yang salah sendiri. Walaupun jawab itu lebih bagus lagi gitu kan. Ini konteksnya mengangkat sebuah keutamaan. Masa ada menyebut keutamaan produk keutamaan mari kejelekannya? Ya nggak pas lah. Nggak pas. Itu termasuk alasan diskusinya begitu ya Wan. Sudah jelas? Tapi walaupun begitu ikhwan, ya tetap kalau diskusi pendapat yang mengatakan untuk membantah hadis ini loh, ya oke lah kita bisa terima karena juga dalam ayat yang lain ala adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna ada dzalika khair, kan kata-kata khair itu lebih baik kan? Apakah beriman kepada itu hanya sekedar kebaikan tok, bukan sebuah kewajiban? Itu kan adalah lafaznya khairun. Itu lebih afdal. Apakah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya iman kepada Allah itu dan Rasulullah itu hanya sekedar biasa dan boleh nggak beriman? Nah, ini dibantah lagi, nggak bisa seperti itu juga. Masing-masing konteks itu menunjukkan poin-poinnya. Artinya kata-kata lebih afdal itu menunjukkan dia itu utama, berarti itu sunnah. Jangan dibawa kepada ayat yang berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah walaupun atau sebutkan khairun, itu korinanya jelas. Selain itu ada jelek, itu jelas. Ini kan korina, jadi masih diskusi panjang ya kan. Insyaallah kan diskusinya begitu. Tapi masih belum selesai kan masih belum selesai. Artinya nanti akan saya kasih ujung terakhirnya apa. Terus mereka bilang hadis yang saya sebutkan itu tentang dua orang yang nggak sholat di masjid itu kan, sholaina fi rihalina, kita sholat di rihal kita. Ini gimana cara menjawab? Mau jelas-jelas dua sholat nggak sholat jamaah. Nabi tegur, loh antum kok nggak sholat jamaah harus piye? Kami udah sholat di rumah ya Rasulullah. Rasul ngasih bimbingan kalau walaupun antum sudah sholat di rumah, kalau udah ke masjid dan ditegakkan jamaah ya itu sholatlah, itu nafilah bagi anda. Rasul membimbing yang terbaik untuk umatnya itu kayak apa, dan yang tepat kalau kita sudah sholat jamaah di rumah atau di manalah kita masuk masjid ya sholat jamaah itu nafilah bagi anda. Ini diskusinya ikhwan berat untuk jadi bantah. Walaupun ada yang mengatakan itu adalah ketika safar. Ketika konteksnya safar, konteksnya safar. Ini juga harus butuh riwayat yang menentukan itu dibawa kepada safar. Itu dibawa kepada safar. Kenapa kok begitu? Karena Rasul nanya, kamu kenapa nggak sholat bersama kami? Kalau andai kata itu safar kan, gak usah ditanya lah, musafir kok, ya nggak? Nggak wajib jamaah kan? Ya tapi diam aja, wong itu udah musafir kok, ya kan? Ya udah biarin aja kan gitu. Namanya udah musafir, nggak perlu ditanya. Tapi kenapa Rasulullah menanyain dia? Itu juga pertanyaan. Jadi penyebutan pembawaan hadis dua orang yang tidak sholat itu posisinya ketika di safar itu membutuhkan dalil. Kalaulah ada dalil tentang itu adalah posisi di safar, ya asbidul tetapkan dulu riwayatnya sahih atau enggak, riwayatnya sahih atau tidak. Ini membutuhkan juga
apa namanya dalil bagi mereka yang membawa ini ketika safar. Nah, ini kalau sahih ikhwan, maka ini menjadi pemaling terhadap adillah yang itu berfaedah wajib. Pemaling dari adillah yang mereka itu berfaedah wajib. Jadi kata-kata Ibnu Umar dan hadis ini menjadi pemaling dari apa? Dari wajibnya sholat jamaah. Nah, adillah yang antum pakai untuk wajibnya jamaah itu masih didiskusi juga. Nggak bisa. Kayak mereka warka'u ma'ak, ruku'lah bersama orang-orang ruku'. Ini bukan menunjukkan wajibnya jamaah, tapi hendaknya kita menjadi orang apa? Zumrah, termasuk kelompoknya orang ruku', bukan perintah untuk sholat jamaah. Nggak bisa dikatakan warka'u ma'ak ini itu adalah dalil untuk sholat wajibnya sholat jamaah, nggak bisa. Karena ini adalah anjuran supaya kita menjadi kelompok zumrah, kelompok yang keutamaan aja, menjadi zumrah, kelompoknya mereka orang-orang ruku, berteman dengan mereka, bagian dari mereka. Tapi mereka juga beralasan dengan apa? Apa namanya itu? Tidaklah aku melihat apa namanya? Orang-orang yang tertinggal sholat itu kecuali orang munafik itu ma'mal bin nifaq, itu jelas itu Nabi yang ngomong. Karena saat itu para sahabatnya hirs belajar sama Nabi, belajar sama ini. Nah, jangankan itu, dalam masalah taklim saja, orang yang nggak taklim dengan Nabi itu kelihatan semua orang munafik. Jadi tidaklah aku melihat orang-orang yang tertinggal tidak sholat jamaah itu kecuali orang itu maklum bin nifaq. Jangan dipahami itu sebuah kewajiban sholat jamaah, bukan. Karena hirsnya itu Nabi ikhbar mengkabarkan orang-orang yang tertinggal tidak sholat jamaah itu orang-orang munafik. Nabi ikhbar mengkabarkan, sahabat itu mengkabarkan saat itu orang-orang yang tertinggal itu terketahui mereka itu orang-orang munafik. Kayak begini, pondok ini orang-orang yang tertinggal nggak jamaah di pondok itu orang-orang yang suka rokokan itu loh. Hanya mengkabarkan orang-orang yang rokok-rokokan itu nggak sholat jamaah, gitu aja. Nggak ada sebuah hukum wajibnya sholat jamaah, itu nggak ada. Beda antara itu hukum dan mengkabarkan. Dan orang-orang yang tidak jamaah di zaman Nabi itu, ya orang-orang begitu karena mereka apa sifatnya mereka? Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu memang asal usulnya mereka itu apa? Ya pengen riyaan, wasum'a, pengen aman aja. Kalau agak ada Rasul nggak mau jamaah, ya memang begitu. Ini sekedar hanya nyampein membedakan sifatnya orang munafik lo gitu, itu nggak mau jamaah. Bukan menjelaskan masalah hukum. Dan insya Allah, nah alasan yang kedua yang mereka pakai terhadap seorang rajul a'ma itu kan, a'ma yang apakah lirukso atau enggak, perlu difahami ada dua hadis. Yang satu Rasul ngasih rukso yaitu Ibad ibnu siapa, dan ini Rasulullah ngasih rukso nggak ngasih rukso ke ini. Rasul dalam satu sisi ada orang yang kasusnya sama, orang yang buta meminta rukso sama Nabi kasih rukso. Yang satu Nabi nggak kasih rukso. Ini ada dua jawaban. Jawaban yang pertama terkait dengan hadis, ada yang mengkritik hadis walaupun itu rawi Muslim, tapi nggak cocok ini benar, ini kelewatan orang yang mendhaifkan hadis ini, kelewatan. Tetap hadisnya sahih. Cuma ada yang membawa hadis tentang a'ma itu dibawa kepada sholat jamaah. Dibawa kepada sholat jamaah. Dibawa kepada sholat Jumatan, bukan jamaah. Dibawa kepada sholat Jumatan, tidak. Maka apakah kau mendengar azan? Nah, iya. Fajibu, maka datangilah. Itu walaupun kan di dalam lafaz itu kan nggak ada penyebutan sholat jamaah tuh. Tapi itu dibawa kepada sholat Jumatan. Dan hadis yang lain yang Nabi ngasih rukso terkait dengan itu dibawa kepada sholat jamaah. Oke lah, taruhlah, menurut Anda itu adalah sholat jamaah, maka itu adalah sekedar nggak berfaedah perintah, karena asal perintah itu apa namanya hukumnya wajib. Ketika ada pemaling dia menjadi sunnah. Mana pemalingnya? Ya tadi hadis Ibnu Umar dan hadis tentang dua orang yang tidak sholat jamaah tadi. Paham kan diskusinya? Wah, diskusi panjang ya kawan. Ala kulli hal ana sampaikan ini.
adalah sebuah poin. Poin apa saya sampaikan? Janganlah kita terlalu kaku mensikapi orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Itu intinya saya. Bagi ulama yang berpendapat sunnah itu juga punya dalil, punya diskusi, dan bisa membantah kepada dalil-dalil yang mengatakan itu wajib aini. Nah, semisal ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang mereka berbeda pendapat terkait dengan ini. Kok ada dari kita misal contoh mengingkari, Anda membantah, mematahkan pendapat yang mengatakan sunnah itu lumrah. Diskusi, bantah membantah terkait dengan dalil. Tapi memaksa orang harus ikut, mentahdir orang yang tidak sepaham dengan Anda, ini nggak bisa. Ini toriko-torikonya siapa? Masalah fikih, masalah khilafiyah, begitu loh ya ikhwan. Jadi ini nggak, apalagi dalil yang dipakai itu tidak ada yang qat'i dan ijma'. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa yang saya tulis di buku saya, Izalatul Mushkilat Indal Ikhtilafat, kapan sesuatu itu butuh diingkari dan butuh ditahdir bagi pelaku yang menyelisihinya, itu dua keadaan. Satu, di saat dia menyelisih ijma'. Yang kedua, di saat dia menyelisih nasson shorihan, nas yang jelas. Ketika saya datangkan buku ini, fakro ini, ada talikot dari dua guru saya yang mentakdim buku ini, butuh dikasih takdim ya Khalifah, katanya. Apa itu, Syekh? Bukan berarti tidak boleh menjatuhkan dan menjara, bukan berarti nggak boleh dibantah. Oh naam Syekh, maklum insya Allah. Ya harus, bukan berarti kalau dibantah, bantah saja. Anda berpendapat wajib ain, mau membantah, bantah aja. Membantah itu perkara sunnah dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi membantah jangan menjatuhkan apa? Nah ini yang nggak tepat. Diskusi ini zaman Syafi'i berbantah dengan ini biasa. Jumhur berbantah dengan Ibnu Hazm biasa. Malik berbantah dengan biasa. Diskusi ilmiahnya. Kan diskusi itu udah biasa ya kawan. Kita mengambil yang paling kuat, itu udah biasa. Bukan berarti menjatuhkan lawannya. Gitu loh. Kalau enggak berarti kamu bukan teman saya gitu kan. Kalau enggak bukan teman. Lah itu apa masalah kayak gini kok dijadikan apa gitu loh. Masalah-masalah khilafiyah gitu. Udah. Jelas insyaallah, akan tetapi walaupun itu ikhwan berpendapat sunnah muakkadah, salat jamaah tidak sepantasnya ditinggalkan oleh seorang muslim. Melihat kondisi keutamaan yang luar biasa, dan di dalam sholat jamaah itu banyak sekali fawaid yang tidak dijumpai pada ibadah-ibadah yang lain. Terlihat tajammu, persatuan, terutama banyak hal yang kita dapatkan di situ. Yang lebih penting lagi pahala ya kawan. 27 bandingkan dengan 1. Enggak salahnya seorang muslim untuk meninggalkan hal ini, karena itu 27. Jelas insyaallah. Nah itu aja yang ingin disampaikan ikhwan. Artinya jangan kita mensikapi masalah kayak gini ini itu dengan sikap yang kaku. Tapi kalau di pondok diwajibkan jamaah, piye? Wong ada yang bilang sunnah kok diwajibkan. Bedakan ikhwan, barakallahu fiik. Ada bentuk peraturan pesantren, dan walaupun pesantren telah mewajibkan, dan ada bentuk kewajiban dari Allah Rasulnya. Ketika pesantren mewajibkan sholat jamaah, itu tinjauannya nggak mesti dari sebuah hukum, tapi ditinjau dari sebuah ketertiban, karena pesantren itu adalah melatih, membiasakan diri. Itu penting. Jadi jangan sampai begini, sebagian orang yang tidak dong terkait dengan hukum, pembagian hukum itu enggak dong, atau kurang am'anan nazar, kurang detail di dalam memandang, sehingga mana ada kesalahan, harus noto ini, noto sandal enggak jamaah, disuruh ini. Anda harus pahami, peraturan ketika pesantren tetapkan itu bukan seperti peraturan Allah Rasulnya. Siapa yang melanggar dosa, enggak ada kaitan dengan dosa. Pesantren menetapkan itu, dan bagi yang melanggarnya itu adalah aturan manusiawi.
Dan aturan itu berbentuk pendidikan. Dan para ulama masa kini membolehkan peraturan kewajiban yang bentuknya pendidikan kepada santri, itu perkara yang dianjurkan dan diperbolehkan. Nah, ketika pesantren itu mau semisipkan nggak wajibkan jamaah, melatih orang itu supaya bagi Anda yang mungkin berpendapat bahwa sunnah muakkadah atau bangun malam, mana ada yang wajibkan kita bangun malam? Nggak ada yang wajib bangun malam, juga ada, cuma itu melatih Anda supaya menjadi terbiasa bangun malam dan belajar dan sholat malam, itu aja. Kenapa Anda ketika murojaah nggak bisa dimarahi sama gurunya? Nggak ada dalil la minallah minar rasul wajibnya kita murojaah, nggak ada. Nggak ada dalil rasulnya mewajibkan kalau kita nggak masuk kelas dihukum, nggak ada. Mana ada? Tunjukkan satu dalil qala Allah qala rasul man lam yadkhul fasla, sampai nggak masuk fasal maka dihukum. Hadis mau wudhu kan? Yang bikin Khaliful Hadi kan mau wudhu kan, nggak ada. Bukan berarti itu semua adalah tarbiyah, pendidikan. Beda-bedakan ikhwan. Bagi yang menyelisih dihukum, itu pendidikan, tarbiyah. Karena jiwa ini bisa menjadi baik itu menjadi dua. Bisa fitrahnya dia yang baik, yang kedua harus dilatih. Dan rata-rata kita tuh butuh dilatih. Orang kalau udah terbiasa baik, insya Allah akan jadi baik. Biasa nggak baik, nggak akan baik. Itu butuh latihan lah. Pesantren lah tempat untuk melatih ini. Nah, pesantren hanya ngaji pintar, enggak, itu enggak fungsi pesantren. Pesantren itu melatih bagaimana yang enggak biasa menjadi biasa. Itu butuh latihan. Butuh latihan lah. Lantai pesantren tempatnya untuk itu. Sehingga ada peraturan begini itu untuk melatih supaya kita menjadi baik. Paham insyaallah ikhwan? Nah, begitulah kesimpulannya. Harun. Nah, kenapa dijelaskan? Karena rata-rata di luar sana itu orang nggak jamaah itu masya Allah jelek banget. Jadi kalau bilang lihat orang umum yang nggak jamaah, orang nggak jamaah, ya masalah khilafat ngapain? Atau ambil aja diri kamu sendiri. Mereka orang-orang awam yang lainnya itu mereka mengambil sunnah, dan rata-rata Syafi'iyah bilang apa? Mereka sunnah. Jadi mereka bilang begitu. Maka mereka nggak sholat jamaah. Anda nggak usah terlalu apa itu mereka gini-gini apa itu. Ini kayak gini ini ya kawan. Mereka nggak paham adabul khilaf. Adab khilaf itu yang mana yang harus kita sikapi dan mana yang kita sikapi. Bodohnya tentang adabul khilaf, rancu masalahnya. Bodohnya masalah adabul khilaf, rancu masalahnya. Nah, karena kita sudah terbiasa dari awal. Guru-guru kita itu pokoknya gini, pokoknya begini. Nah, masuklah ke orang-orang itu. Nggak bisa lah masalah-masalah khilafiyah. Contoh saya berpendapat di pesantren begini kepada santri. Apakah saya bisa maksa santri itu seperti saya? Nggak bisa. Ya terserah santri punya ilmu, punya pengalaman, punya diskusi ilmiahnya, terserah santri. Apakah pondok harus mewajibkan? Enggak. Tapi ketika terkait dengan peraturan harus ikut dengan peraturan. Jelas? Taib subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.